2 GT 6 ya. Jadi sebetulnya kalau mau dijadiin satu gute cukup nggak nih satu botol? Cukup 8 kali 1 8, 3 kali 1 3, jadi 11 dikali 5 cuma butuh 55 ya. Jadi kebutuhannya memang antara 1 sampai 2 gute ya. Nah jadi terserah nih kamu hitungnya, kamu mau kasihnya jadi 1 botol atau 2 botol. Karena misalnya kamu mau pakai 2 gute biar aman ya, artinya ya udah biar aman, banjir deh nggak apa-apa. Itu jatuhnya ke belakang mata ini ya. Nah kamu boleh pisahin, jadi oculodextra sendiri, oculosinistra sendiri. Jadi datanya 2 botol. Jadi ingat ya, kalau kamu pisah begini ini 2 botol. Kalau kamu ngerasa 1 botol udah cukup ya 1 botol, 2 signatura. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Nah sini. Dokter, izin bertanya, kalau yang nomor 1 itu apa? Nomero. Nomor 1. Jumlah. Nomero itu jumlah Dari obat. Jumlah flash. Jumlah botol ini. Kenapa nggak dikasih 2 gitu? Maksudnya dikasih 2 Kayak langsung nomor 2 gitu. Ya boleh aja, tapi kamu ini kan pengennya dapat sediaan botol yang 5 mili. Cukup gini aja sebetulnya, nggak perlu pakai nomor lagi ya. Jadi cukup flash 1 5 mili atau flash 5 mili 1 udah cukup, nggak perlu pakai nomor lagi ya. Jadi kalau mau ditulis lengkap ya flash 5 mili nomor 1. Jadi sama artinya botol 5 mili jumlah 1. Kalau kamu tulis flash 5 mili 1 juga dikasihnya botol itu juga 1 ya. Jadi resep itu prinsipnya bisa kamu tulis panjang-panjang, bisa juga pendek-pendek. Tapi karena ini bahan komunikasi kamu, sependek mungkin yang efisien gitu ya. Oke? Itu ya tadi yang angka 8 itu dari mana? 8 kan Omni setiap 3 jam. Kita punya waktu 24 jam. Jadi 24 bagi 3 sama dengan 8 jam. ya. Jadi pengganti. Kalau gini kan berarti kamu pakai istilah Omni setiap 3 orang setiap 3 jam. Jadi pasiennya itu ngitung setiap 3 jam pakai 3 jam pakai 3 jam pakai. Tapi bisa juga kamu tuliskan dipakainya 8 dia gute 2. Jadi 8 kali 2 tetes sehari. Terserah dia 8 mau tiap 3 jam ke tiap 2 jam. Karena ini sebenarnya ini instruksinya ini nanti akan beda pelaksanaannya. Kalau ini kan tiap 3 jam. Jadi jam 6 mulai, jam 9 lagi, jam 12 lagi, jam 3. Nah akan terjadi jam 12 malam dia bangun, jam 3 pagi dia bangun. Itu Omni Trihora. Tapi kalau 8 dia akan menerjemahkan gini, saya tidur dari jam 9 sampai jam 3. Maka sisanya 18 jam itu yang dibagi 8. Jadi hampir setiap 2 jam ya. Nah itu nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Ada pasien yang memang tidurnya bangun-bangun kayak ayam tiap 3 jam ya dia mau yang Omni Trihora silakan. Ada yang udah ngatur begitu yang 8 jam ya udah. Pokoknya kamu kasih tahu dia tiap 3 jam atau 8 kali sehari gitu ya. Nah sampai sini udah? Hah? Ada lagi? Itu tadi kan kalau itu mau ditulis kan setelah dikali 110 tetes berarti kan mau dipisah sendiri-sendiri yang karena sendiri. Kalau misalnya ditulis 2 signatura tapi 1 obat terus 2 flash. Maksudnya jadi ini jadi flashnya 2 ya, FL nya 2 boleh. Oh. Jadi eye drop 0,5% ya, FL 5 mili, 2 signaturanya 2, nggak apa-apa. Karena itu lebih efisien dalam menuliskan resepnya. Nggak apa-apa ya, ini pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya cuma kamu kan sebenarnya berbahasa dengan baik dengan bahasa resep. Semakin efisien kamu ya nggak apa-apa. Yang penting di pasien kamu itu nanti diinfokannya gini. Pada saat kamu menulis ini kan kamu bayangin apoteker itu kamu menjelaskan apa? Jadi Bapak, saya berikan antibiotik tetes yang 0,5%, yang 5 mili sebanyak 2 botol. Nanti yang kanan diberikan setiap 3 jam sekali netes 2, yang kiri 3 jam sekali netes 2. Kalau nanti Bapak ada tidur ya udah jadi 8 kali aja hitungnya, pokoknya 8 kali
dapat ya. Nah berikutnya Pak, yang mata kanan dapat 3 kali, netesnya 2 tetes. Jadi akan beda mata kanan dengan mata kiri waktunya. Yang satu kan akan 8 kali, yang satu akan 3 kali ya. Biarin pasien yang pusing sendiri, ngatur sendiri gimana caranya. Pokoknya mata kanan mata kiri 8, mata kanan 3. Tapi edukasi ini sangat penting, harus tersampaikan oleh apoteker di dalam bahasa resep kamu. Karena kamu salah memberikan instruksi, pasien itu bisa dua-duanya 8 atau malah dua-duanya 3. Males dia, 8 3 aja gitu. Yang kanan kondisinya lebih baik daripada yang kiri. Jadi yang kiri terapinya harus lebih banyak ya. Yang sampai sini udah selesai ya. Oke. Salep mata kita berikan pada mata mana? Mata kiri. Mata kiri. 1 kali sebelum tidur. Jadi gentamicin eye ointment ada konsentrasinya nggak? 0,3%, 3,5 gram. ini apa? SG ini nggak? Kondisi 3,5 ya? Oh iya dok, sekarang itu 5. 3,5 gram cup nomero 1 DD aplik opulo sinistra ante noctem sebelum tidur atau 1 DD ante noctem dia apa? Khusus eksternus, pemakaian luar 1 kali di mata kiri ante noctem. Ya, di sini ada namanya. Jadi bahasanya sebenarnya banyak. Jadi jangan ngerasa satu nggak ada itu salah, enggak, banyak. Yang penting informasinya kalau kamu baca kamu terjemahkan betul. Nanti 1 DDUE 1 opulo sinistra ante noctem. Matanya sampai sini cukup ya. Jadi kalau kamu baca harus yakin bahwa apoteker akan membaca diberikan 1 kali di mata kiri sebelum tidur atau 1 kali sehari, 1 kali mata kiri sebelum tidur ya. Nah berikutnya sekarang anti inflamasi di mata mana? Mata kiri. Mata kiri. Kamu kira-kira aja 1 atau 2 tetes? 1. Tuh. Ya, sekarang berarti sodium diklofenak, eye drop, flash, ada konsentrasinya nggak? 1 miligram per Nah, mililiter. tolong tulis ya, 1 miligram per mili. Karena takutnya nanti ada sediaan lain yang miligramnya beda. Eye drop, flash, 5 mili. eye drop 5 mili. Nomero 1. 3 DD bute 1 opulo sinistra. Berapa tetes kamu butuh? 3 kali 1 berarti 3 untuk 5 hari. 15 tetes. Untuk 5 hari berarti 15 tetes. Cukup nggak yang 50 nih? Banjir. Cukup ya, banjir. Nah sekarang pertanyaannya nanti kamu ditanya nih, ini netesnya gimana nih? Yang mata kiri ada yang 8, ada yang 3. Pertanyaannya boleh dicampur nggak? Nanti radang sama antibiotik nggak ada interaksi, boleh kamu kasih berikan bareng ya. Jadi ini 3 jam bisa jadi bareng sama yang ini. Jadi jangan sampai jadi pasien tuh hidupnya habis cuma buat netes, kasihan juga ya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana karena sibuk netes, net bunyi alarm netes gitu. Yang 3 ini boleh bareng dengan yang 8 ya, teknisnya pemberiannya boleh bareng ya. Nah ini tadi kita sepakat tidak ada ya, karena sudah kamu buat ya. Oke lanjut ya. Air mata kanan kiri 2 DD DT berapa? Mau dikasih berapa tetes air mata? 2. 2. Oke. Jadi CNC eye drop flash yang berapa mili? 5 mili. Kamu mau kasih 5 mili apa yang mau kasih 0,6 mili? Di apotek kamu ada sediaannya nggak?
Centresnya Cuma ada yang ada 5 mili. ada yang 5 mili, maka kamu harus tuliskan ini 5 mili nomor 1. CMC eye drop kelas 5 mili nomor 1, 2 DD bute 2 okulo Dextra. Ya, oke, selesai resep kamu. Ada yang ketinggalan nggak? Dilihatin. Yang belum dikasih ada? Udah. konsentrasi yang 5 mg per kali. Ini. Ya, oke. 5 mg per 5 mili. Per mili. Per mili. Nah, jadi tolong sediaan itu nama obat harus selalu kamu tulis lengkap. Nama, konsentrasi, ya, kemudian bentuk, sediaan, yang mana, jumlah, ya. Kalau yang Indra ini karena nanti kayak tadi sendositrol aja kamu ada yang 0,6 mili, ada yang 5 mili. Ya. Lain kalau misalnya kamu ngasih cuma paracetamol 500 mg, hampir semua paracetamol 500 mg, paling pilihnya cuma 250 atau 500. Tapi kalau ini kan dia harus ada yang 1 mg per mili, nanti ada yang 5 mg. Yang tadi dilihatin aja kalau kamu lihat ada yang 0,05, ada yang 0,025, beda-beda kan konsentrasinya. Nah itu please be very careful ya. Pertama selalu nama, kemudian konsentrasi, bentuk yang mau kamu pakai, ya, kemudian sediaannya, sediaan yang mana dan jumlah. Misalnya, chloramphenicol ada yang eye drop, ada yang ear drop. Jadi pastikan tulisan kamu itu bagus bisa saya baca, ya. Ear drop dengan eye drop sedikit meleset udah susah, ya. Salah katanya. Oke, maksudnya di mananya? Kalau ngerti nanya ya, hitung-hitungannya dari mana ini dari mana. Sebelum kita pergi ke resep 2. Dokter. Ya. Untuk yang signatura itu kalau ada 2 berarti kayak signatura yang pertama digaris, signatura kedua digaris lagi. Enggak, signatura 1, signatura 2 baru garis. Garis itu kan menutup cerita resep itu. Kamu ganti cerita resep yang lain, obat yang lain, ya. Oke. Berarti kalau takaran per tetes itu berarti kalau nggak 1 tetes ya 2 tetes ya? Iya, kalau mata 1 tetes 2 tetes, ya. Sebetulnya tadi emang ada ini sih, ada kapasitas maksimal, ya. Jadi kayak misalnya kalau kamu butuhnya dia cuma numpang lewat, artinya cuma bola matanya itu yang kena, ya, semua bola mata ya, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, ya. Tapi kalau kamu pengen dia bertahan di atas permukaan mata, kamu nggak perlu, kamu butuhnya yang mana? Salep atau butuh yang tetes? Salep. Nah, kenapa mata kiri diberikan salep dan tetes? Karena waktu tidur tidak mungkin bangun. Ya, karena selain dia tidak mungkin bangun, kondisinya Kondisinya lebih berat. Maka dokternya diberikan tetes 3 kali setiap 3 jam untuk merendam matanya. Nanti pas tidur kan dia nggak bisa netes nih, ya. Maka diberikan obat yang bisa bertahan lama di mata. Kalau dia kasih tetes bertahan nggak? Enggak, maka dia pilih ya salep, ya. Jadi pemilihan sediaan itu benar-benar juga jadi pertimbangan kamu. Kalau kamu pengen ini bertahan lama di mata, ya harus diberikan salep. Jadi pas tidur dia nggak akan sibuk-sibuk lagi netes, karena sediaan yang kamu berikan itu memang sudah sediaan yang akan stay lama di mata. Jadi dia tidak menetes dalam kondisi tidur, obat tetap bekerja, ya. Nah, sampai sini ada mulanya, udah beres. Ngerti ya hitungan-hitungannya? Yang penting hitungannya nih, ya. Ya, oke, makasih. Cakep. Kamu mau dinilai di bawah? Ikhlas. Syukur. Saya sedap. Ya, lulus. Lanjutnya resep 2. Siapa yang mau coba berdua boleh? Telinga nggak ada salep ya, sama sekali. Ada butuh berapa? 2. Untuk telinga 1. Obat makan 2. Makannya 2. 2. Oke. Jadi kamu ada 5 sediaan ya yang dalam satu resep ini. Nah sekarang Tetes telinga 1.
Ini Satu. yang itu sama-sama Iya. sama-sama antibiotik. Loh, Vari. Yang kloramfen itu. ini antibiotik butuh berapa? 2. Satu. Kenapa diresepin 2? Kenapa dibuat? Yang nulis itu berapa? Saya yang bagian antibiotik 1. Tadi apa namanya ketulisan Karena antibiotik nulisnya bareng-bareng, juga. Dok. Iya. Memang tadi bareng-bareng. Tapi kan Baru buat baru tadi itu ya. tadi pendapat yang masing-masing ini gitu. yang cuci telinga. Oke, yang nulis kloramfenikal ear drop siapa? Tania. Kenapa? Antibiotik. Antibiotik. Kemudian yang menulis ofloxacin Saya. antibiotik. Ya, kemarin saya bilang di KKD kondisi telinganya perforasi. Yang nggak boleh dikasih yang mana? Orang Yang mana? Yang ototoksik? Orang. Jadi maaf ya, kloramfenikal saya coret ya, karena dia ototoksik. Ya, tolong diingat, jadi jangan meresepkan pada membran yang perforasi kloramfenikal. Kamu milih ofloxacin karena tahu ototoksik? Apa karena yang di atas sudah ditulis kloramfenikal? karena plus tadi. Karena ototoksik? Iya. Jadi kamu lulus 100 ya. Jadi kalau membrannya tidak perforasi, kamu boleh belikan kloramfenikal atau ofloxacin. Tapi karena membrannya perforasi, pilihannya adalah antibiotiknya nama ofloxacin, konsentrasi, bentuk, sediaan, jenis sediaan, jumlah diberikan 4 DD UT 5 auricula dextra sinistra setelah dicuci. Jadi kebutuhannya berapa nih? 4 dikali 5 tetes. 4 kali 5 kali 2, jadi 40 tetes. Berapa hari? 5 hari. 200. Cukup nggak? Kurang satu. Kurang satu ya. Oke, berikutnya kamu ini sediaan kok biasanya urutin ya, mulai dari obat oral dulu baru obat lokal ya. Jadi biasakan obat oral etiologi, obat oral simptomatik, baru sediaan topikal. Terus kuping mau kamu cuci hidrogen peroksida 3%. Eardrop apa ini? Botol. Ada yang eardrop nggak? Sedianya apa? Sedianya airdrop. Sedianya apa? Tetes Oh, telinga. ya, ada ya yang eardrop. Eardrop 15 mili 1 3 DD GT 4 auricula dextra sinistra. Oke, ini butuhnya berapa? 3 dikali 4 kali kali 2, 2 jadi 24 24 dikali 5 120 tetes. Ini ada berapa nih? 15 mili 15 mili, 15 15 kali mili 300 tetes. kali 20 sama dengan 300. Cukup nggak satu? Cukup. Oke, berarti ini sudah betul ya. Ya, sekarang tinggal sediaan oral. Amoxicillin sediaannya apa? Tablet 500 mg Nomero 15 3 DD 1 tablet. Terus sunam antibiotik biasanya di habiskan ya. Terus paracetamol bentuknya tablet 500 mg Numero 15 3 DD 1 tab PC. Ini obat demam kamu harus habisin. Berarti Kalau udah semua. butuh istilahnya apa? Apa beli perubahan? Pro Renata. Renata PRN artinya diberikan bila butuh saja. Oh. Ya, kalau enggak usah. Ya. Oke, yang ini lulus. Ingat ya. Jadi tadi nama sediaan, nama konsentrasi sediaan sediaan botolnya yang mana, dan jumlah. Selalu kamu konfirmasi terakhir itu jumlah kebutuhan. Jadi kalau kamu ngasih 4 DDGT 5 ADS setelah dicuci, ya berarti ini 20. Ini kamu harus hitung ini cukup apa enggak. Jangan sampai kan pasien itu di hari ketiga udah habis. Padahal sebetulnya antibiotiknya belum
memenuhi dosis ya, berarti kan nanti putus berobat. Kalau resistensi kamu yang salah ya. Nah jadi tolong dipastikan. Nah ingat, karena ini ada proses mencuci yang seperti kemarin disampaikan, nyucinya duluan baru kamu berikan antibiotik ya. Jadi jangan kamu udah kasih antibiotik terus cuci lagi, ya percuma kamu kasih antibiotik, gue keluar lagi dengan H2O2 nya ya. Ya, jadi di sini perlu kamu ini nggak? Ini kan kupingnya bolong, perlu posunam dan yang lain. Yang obat tetes perlu habis makan atau habis mandi? Nggak usah, nggak usah. Ya biarin ketelan aja. Ya, nggak usah pakai bilang habis makan, habis mandi. Ya kasihan, kamu netes 4 kali mandi. Tambah sama yang ini 3, 7 dong. 7 kali mandi. Mandi ya, mandi kembang tuh. Ya, langsung hilang semua pelet ya dan lain-lain. Nah, oke.